Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwah, para pegawai sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita beserta keluarga kita dari segala macam keburukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk di dalam suatu majelis untuk mendengarkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat, dan kepada umat beliau hingga dibangkitkannya hari kiamat kelak. Baik, para ikhwah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita di dalam pembahasan bab sabar, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-38 dari bab sabar ini. Ana bacakan dulu hadisnya. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Abu Sa'id Al-Khudri adalah kunyah dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Madani. Ya, nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma. Ya, bapaknya Malik bin Sinan juga salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri atau nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan, beliau dilahirkan pada tahun ketiga sebelum Hijriah. Pada tahun ketiga sebelum Hijriah. Oleh karenanya, beliau radhiyallahu anhu termasuk min sigharis sahabah, min sigharis sahabah, yaitu sahabat yang masih kecil tatkala masuk Islam. Ya, sahabat yang masih kecil tatkala masuk Islam. Beliau lahir pada tahun ke-10 sebelum hijrah. Pada tahun ke-10 sebelum hijrah. Maka beliau termasuk sigharus sahabah, yaitu sahabat yang masih kecil tatkala masuk Islam. Kemudian ada kisah menarik dari beliau radhiyallahu taala anhu. Pada suatu hari beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya untuk ikut berperang dalam perang Uhud. Ya, dalam perang Uhud. Ketika itu usia beliau sekitar 13 tahun. Ya, sekitar 13 tahun. Seorang anak yang masih tumbuh, masih berkembang menjadi dewasa, akan tetapi beliau sudah menawarkan diri untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pelajaran berharga dari kisah beliau, yaitu bagaimana seorang anak kecil, seorang pemuda, dia memiliki rasa ghirah, yaitu rasa ingin membela agama Islam. Ya, padahal masih kecil, usia beliau masih 13 tahun. Ya, ketika itu Nabi menolak, ya, karena beliau masih terlalu kecil, masih berusia 13 tahun. Akan tetapi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasannya ghirah beliau, semangat beliau di dalam membela agama Islam, di dalam menegakkan agama Islam. Ya.
kalaulah kita bandingkan dengan pemuda-pemuda sekarang, ya, jangankan mereka ada rasa semangat untuk membela Islam, ya, untuk memperlihatkan ciri-ciri seorang muslim saja mereka terkadang malu, ya, berpakaian secara islami, ya, memakai celana di atas mata kaki, kemudian memakai baju koko, ya, kemudian memakai peci, mereka masih malu. Ya, mereka lebih senang memakai pakaian apa? Korean style atau Japan style. Ya, tapi bandingkan dengan Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu Sa'ad bin Malik. Ya, bahwasanya beliau begitu semangat padahal usia beliau masih belasan tahun. Ya, itu pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan seorang Sa'ad bin Malik. Kemudian Sa'ad bin Malik adalah termasuk salah seorang sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ya, kalau nggak salah, beliau masuk ke 7 besar para sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Termasuk sahabat yang banyak atau sekitar 1000 ke atas meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ya, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair. Dalam sebuah syair dikatakan al-mukatsirina fi riwayatil khubar, ya, orang-orang yang banyak meriwayatkan kabar dari Nabi SAW, minas sahabatil akarim al-ghurar, ya, dari para sahabat Nabi, ya, yang mulia, yaitu Abu Hurairah, yalihi Ibnu Umar. Ya, yang pertama adalah Abu Hurairah. Kemudian berikutnya adalah Ibnu Umar, fa Anasun fa zaujatul hadi al-abar. Kemudian Anas bin Malik, kemudian setelah Anas adalah istri Nabi SAW, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Summa Ibnu Abbas yalihi Jabir. Kemudian Abdullah Ibnu Abbas yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6 Jabir bin Abdillah. Wa ba'dahu al-Khudriyu fahuwal akhir. Ya, kemudian setelah Jabir bin Abdillah, yang berikutnya yang nomor 7 adalah Abu Sa'id Al-Khudri, dan dialah orang terakhir. Maksudnya dari 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis, ya, itu tadi yang disebutkan. Dan terakhir adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ini sedikit tentang biografi Abu Sa'id Al-Khudri yang bernama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhuma. Dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah kita telah banyak melalui hadis-hadis beliau dan sudah disebutkan secara singkat biografi tentang beliau. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak sesuatu pun yang mengenai seorang muslim, baik itu dari rasa letih, dari penyakit, gelisah, sedih, gangguan atau kegundahan, bahkan duri yang menancap pada anggota tubuhnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menebus dengannya sebagai bentuk penghapusan kesalahan. Ya, jadi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya seorang muslim tatkala dia tertimpa musibah, ya, tatkala tertimpa musibah, kemarin dijelaskan, ya, bahwasanya musibah itu terkadang bisa menjadi ujian, terkadang bisa menjadi azab. Kapan musibah itu menjadi ujian? Yaitu ketika menimpa seorang muslim yang dia adalah ahlu ibadah, ahlu ketaatan. Maka musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu berupa rasa letih, mungkin rasa letih ketika bekerja, kemudian pulang dari kerja di rumah, ya, disibukkan dengan mengurus anaknya, kemudian rasa penyakit, ya, terkadang manusia ditimpa dengan panas badannya, demam, kemudian sakit kepala atau penyakit apapun itu, kemudian gelisah, kemudian rasa sedih, ya, kemudian gangguan, maka seorang muslim hendaknya dia yakin, ya, bahwasanya musibah yang menimpa dirinya adalah sebagai bentuk penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian para ikhwas sekalian yang semoga dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ya tidak selamanya bahagia. Ya, enggak ada orang yang hidup di dunia hidupnya itu senang terus, bahagia terus, enggak ada. Kenapa? Karena kebahagiaan yang hakiki itu hanya ada di surga. Surgalah tempat kebahagiaan hakiki, tempat kesenangan yang hakiki. Adapun dunia adalah permainan yang menipu. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal hayatud dunya laibu." Ya, adalah sebuah permainan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Maka setiap manusia ya, yang dia masih tinggal di dunia, dia tidak akan selamanya merasakan apa? Bahagia. Pasti terkadang dia merasakan kegelisahan, terkadang dia merasakan sakit, terkadang dia merasakan kegundahan, terkadang dia merasakan gangguan dari orang lain. Ya, maka sikap yang harus diambil adalah dia harus yakin bahwasanya musibah yang menimpa dirinya, kalau dia termasuk ahli ketaatan, ahli ibadah, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghapusan dosa untuk dirinya. Kemudian para ikhwas sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hubungan hadis ini dengan bab sabar? Ya, padahal di hadis ini tidak disebutkan tentang sabar. Ya, kaitannya atau inti pendalilan dari hadis ini yang berkaitan dengan bab bahwasanya ketika seorang muslim dia mendapati musibah, ya, dia mendapati musibah, maka ketika itu dia harus bersabar. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus. Ya, seorang muslim tatkala tertimpa musibah, maka dia harus bersabar. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan dua pahala sekaligus. Pahala yang pertama, dia akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus. Kebaikan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya dari musibah yang menimpa dirinya. Ini kebaikan yang pertama. Kemudian kebaikan yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan pahala tanpa hisab bagi orang-orang yang bersabar. Inilah inti pendalilan hadis ini dari berkaitan dengan bab, yaitu bahwasanya tatkala seorang muslim tertimpa musibah, baik itu rasa sakit, kegelisahan, kegundahan, rasa letih, kemudian gangguan, maka hendaklah dia bersabar. Karena dengan bersabar dia akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus. Kebaikan yang pertama adalah kebaikan dihapuskannya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan yang kedua adalah dia akan mendapatkan pahala dari rasa sabarnya. Ya, di mana pahala sabar begitu besar. Ya, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya pahala-pahala orang yang bersabar itu tanpa hisab. Ini hanya diperoleh orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang diberikan ganjaran mereka tanpa hisab. Hada wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.